music. Hambatan apa yang dihadapi Bapak dalam mengajar selama pandemi, terutama dalam daring, Pak? Terima kasih. Jadi untuk daring selama ini di SMP kami di Negeri 1 Atipala, ya kalau dari pengajar, kemudian dari fasilitas yang di sekolah, wifi dan lainnya itu sudah tidak ada hambatan, Pak. Cuma hambatan di anak. Ada beberapa anak yang memang belum mempunyai HP, itu yang menjadi hambatan. Kemudian untuk keikutsertaan anak mengikuti itu agak prosentasenya masih kurang bagus, Pak. Tapi hal itu kemarin sudah bisa kami atasi. Akhirnya kalau daring kami tidak hanya memberikan materi aja atau video aja, tapi dalam misalnya 2 minggu atau 3 minggu sekali kami mengadakan pakai Google Meet. Akhirnya dengan Google Meet anak jadi termotivasi karena kami tahu yang tidak hadir tidak ikut siapa saja, itu seperti itu. Untuk yang masalah anak tidak punya HP itu sekolah sudah mendata. Alhamdulillah sekolah dari awal pandemi itu di semester kedua dulu sudah menyediakan, di sini ada 5, kita punya 5 tablet yang disediakan dipinjamkan untuk anak-anak yang tidak memiliki HP gitu. Kalau ke sekolah, dia ngikuti dari sekolah. Jadi hanya pinjam penggunaan saja, Pak. Jadi kalau main daring ada beberapa anak yang datang ke sekolah untuk mengikuti karena di rumah tidak. Seperti itu, Pak. Jadi masalahnya hanya dari anak, dari sekolah insya Allah sudah cukup. Wifi sama guru juga semuanya sudah punya laptop dan alhamdulillah ya sudah 99% lah guru bisa menggunakan laptop untuk memberikan materi kepada anak. Seperti itu, Pak. Tadi disampaikan untuk anak yang tidak punya HP dipinjamkan tablet ya. Ada kendala dari anak nggak, Pak? Di rumahnya mungkin tidak ada sinyal dan sebagainya. Terus solusinya bagaimana kalau di rumahnya itu ternyata jauh dari jaringan itu, Pak? Ada memang di awal-awal ada yang di rumahnya sinyalnya kurang, tapi kami alhamdulillah dapat di wilayah Atipala khususnya itu beberapa balai desa sudah menyediakan wifi dari awal masa pandemi itu. Waktu kami sekolah mengadakan dengan daring itu beberapa perangkat desa, kepala desanya atau perangkatnya ada yang memberitahu ke kami bahwa di desa ini, di balai desa disediakan gratis untuk anak-anak, sehingga kemarin aja juga kami sampaikan ke anak-anak yang rumahnya agak jauh seperti di Adiraja, di Jawetan, itu dia di balai desanya disediakan. Tapi yang rumahnya dekat di sekolah, kalau memang pas kuotanya tidak ada, itu bisa ke sekolah. Ikuti yang di sekolah disediakan wifi. Di sini balai desa hampir semuanya ada. Kemudian di pom bensin Atipala itu juga ada wifi, walaupun kalau pom bensin memang akhirnya di pojok warung itu kita harus sambil membeli. Tapi kalau di balai desa gratis free, itu ada beberapa yang manfaatkan di balai desa seperti itu. Ini, Pak, berikutnya untuk pemikiran Ki Hajar Dewantoro, apa dukungan dari kepala sekolah terhadap perubahan yang nantinya disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Kalau dari kepala sekolah khususnya kepada kami yang ikut program guru penggerak, kami kemarin setelah dapat mempelajari modul guru penggerak di modul 1.1, kami sampaikan ke kepala sekolah dan kepala sekolah mendukung. Itu untuk proses pembelajaran, kami fasilitas di sekolah disediakan untuk kepala sekolah, untuk silakan fasilitas yang ada di sekolah untuk dimanfaatkan. Kalau untuk saya pribadi, karena saya kemarin IPA, akhirnya kemarin saya untuk pengajaran pada besaran dan satuan itu anak saya suruh untuk menggunakan pengukuran yang biasa digunakan di sini, tapi pengukuran itu tidak baku. Ada yang menggunakan jengkal, ada kilan, depa itu. Kemudian saya mengukur, kemudian dalam satu kelompok itu ada 5 anak, ada 1 yang menggunakan alat ukur yang baku dengan meteran. Saya minta untuk mengukur panjang
luas itu panjang dan lebar ruangan. Nah itu anak kemudian menyimpulkan bahwa yang menggunakan depa menggunakannya itu beda-beda hasilnya, tapi yang menggunakan meteran hasilnya sama, sehingga yang menggunakan meteran hasilnya sama itu maka anak aja bisa membuat kesimpulan bahwa satuan yang baku dengan yang tidak baku itu memang beda, dan dalam menggunakan pengukuran harusnya menggunakan yang baku gitu. Dan dukungan yang lain dari sekolah di sini di awal masuk ini setelah pandemi memang minat baca anak yang kurang. Dari sekolah mendukung kami sebenarnya ke depan memprogram ini dulu juga sudah pernah program literasi, tapi setelah pandemi kan berhenti. Nah setelah habis pandemi ini sudah mulai tatap muka, sekarang dari 50% itu minat baca anak yang kurang, itu kami nanti akan kami aktifkan lagi program literasi di awal pelajaran dan sebelum masuk 5 menit untuk membaca. Nah, itu dari sekolah mendukung dengan menyediakan buku-buku yang fiksi dan non fiksi gitu. Lalu sebetulnya dari anak, kalau dulu itu dari anak-anak yang membawa buku cerita sendiri dan disimpan di kelas, tiap pagi dibaca, nanti ganti-ganti dengan buku yang lain. Tapi setelah pandemi ini buku-bukunya sudah banyak yang udah gitu. Setelah pandemi ini insya Allah nanti ke depan kalau sudah mungkin di semester 2 sudah bisa kita berangkat semua, mungkin akan kami galakkan lagi program literasi. Nah setelah pandemi kemarin agak beberapa pembiasaan memang terhenti, ini baru awal masuk gitu. Dan karena awal masuk ini kan kita jamnya juga kurang, kalau kita nanti pembiasaan di depan kita aktifkan malah jam KBM-nya yang hanya sedikit. Kita sekarang masuk hanya 1 jam pelajaran 30 menit, kalau dipotong untuk itu tidak, sehingga nanti rencananya ke depan kami berjalan dengan kurikulum. Nanti kalau sudah kita lebih banyak lagi lokasi waktu, nanti pembiasaan yang sudah pernah jalan kita kembangkan lagi, terutama untuk kaitan dengan minat baca, karena sekarang yang agak sulit itu anak minat bacanya agak kurang setelah pandemi ini. Itu program nanti literasi diaktifkan dari sekolah, terutama kebijaksanaan kepala sekolah mendukung sekali untuk penyediaan buku-buku fiksi dan non fiksi seperti itu. Untuk program tadi minat dan baca itu, menurut Bapak kekhawatiran apa yang dalam pemikiran Bapak untuk mewujudkan kembali program dari minat baca, dan kendala apa yang menurut Bapak bisa mempengaruhi nanti untuk program minat baca tersebut? Karena untuk minat baca ini literasi sebenarnya kita mengulang program yang dulu sudah jalan, jadi kalau saya insya Allah saya optimis. Kendalanya insya Allah bisa kita atasi. Karena kalau dulu memang beberapa anak ada yang tidak membawa, tapi sekarang dari sekolahan sudah menyediakan untuk buku-buku di perpustakaan, sudah cukup banyak di perpustakaan, buku-buku fiksi dan non fiksi sudah cukup. Insya Allah nanti kalau dari satu kelas hanya 5 atau 6 anak yang nggak bawa buku, masih bisa kita cover dari buku perpustakaan. Seperti itu Pak. Insya Allah saya optimis bisa jalan. Anak minat bacanya menjadi karena kalau timbul lagi ya Pak. Kalau baca sambil ditungguin, kemudian kalau di akhir literasi kan kami juga buat anak diminta buat jurnal. Yang dibaca itu apa? Dia anak membuat buku, punya buku jurnal harian membaca. Yang dibaca hari ini apa? Yang dibaca hari ini. Paling enggak ada tema ya Pak. Iya, ada yang dibaca itu apa. Nah itu sehingga itu nanti anak yang tadinya awalnya enggak tahu, akhirnya karena terbiasa membaca, tiap hari biasa membaca, akhirnya ya itu sesuatu kalau sudah jadi kebiasaan, insya Allah nanti jadi ketagihan untuk baca gitu, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Amin, amin. Tenang ya. Wave Beats Music.